Masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan, kita masih bersama Pak Purwanto dan juga Bu Ellen. Saya mau ke Bu Ellen dulu. Bu Ellen, tadi kita sudah bahas aturan ini sebenarnya sudah ada, tapi pihak kepolisian menyatakan nanti kalau sudah ada road bike atau jalur khusus untuk pesepeda balap, ini baru akan bisa dikasihkan sanksi kalau para pesepeda masih menggunakan jalur umum. Tapi kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang Nomor 22 tadi tentang lalu lintas. Jadi kalau ada pesepeda yang bukan untuk transportasi, apakah bisa diterjemahkan bahwa itu berarti harusnya bisa mendapat sanksi atau seperti apa, Bu Ellen? Ya, aturan memang sudah ada di undang-undang ya. Yang penting undang-undang itu diterjemahkan di jalan dengan rambu, ya, rambu-rambu, supaya masyarakat juga tahu di dua arah, baik pesepeda maupun pengguna lalu lintas lainnya harus menyadari bahwa ada rambu-rambu yang harus ditaati oleh semua, ya. Nah, persoalannya, kendaraan bermotor roda 2, roda 4, dan seterusnya itu harus punya SIM, sedangkan sepeda tidak. Sehingga ketika beli sepeda, bisa naik sepeda, itu boleh saja jalan. Nah, itu repotnya, ya. Jadi memang tugas para komunitas menurut saya harus memberikan, kalau bukan mengajarkan ya atau mensosialisasikan aturan itu. Ya, aturan yang sudah diterapkan, yang sudah dibuat, sehingga regulasi itu ditaati, terutama untuk menaati rambu-rambu lalu lintas. Ya, itu karena itu kan nggak ada SIM, jadi nggak ada izin siapa saja boleh naik sepeda. Nah, termasuk untuk road bike, jadi sebenarnya boleh saja ketika jalur itu di jalur khusus sepeda ya. Artinya ini, tapi kan mereka yang menggunakan sepeda malah merasa bahwa di jalur khusus sepeda itu mereka tidak nyaman karena pelan-pelan yang lainnya gitu ya. Mereka maunya balap cepat. Nah, kalau menurut saya ketika dia di luar jalur sepeda dan itu memang dilarang di situ atau rambu-rambunya lebih baik dilarang ya buat larangan, itu melanggar aturan. Dan kalau melanggar aturan itu harusnya ditindak gitu. Jadi jangan terbalik kalau belum ada jalurnya kemudian dijadikan baru ditindak. Terus saya sih ketika di luar jalur itu harus tetap ditindak karena sudah disediakan jalurnya kecuali belum ada ya. Nah, itu harusnya ditindak kalau dia tidak ada di situ. Sepeda apapun ya kalau sudah ada jalurnya. Kalau tidak ada jalur ya itu bagaimana tidak bisa menerapkan penindakan gitu. Jadi menurut saya Jadi tetap menurut Anda saat ini pun untuk sudah demi bisa keamanan diterapkan? Jadi menurut Anda, Bu ya. Ellen, saat ini sudah bisa diterapkan sebenarnya sanksi ini bagi mereka yang menggunakan jalur umum, padahal dilarang sesuai dengan aturan? Iya, harusnya sudah bisa. Kalau ada jalur khusus sepedanya ya. Kalau ada jalur khusus sepeda. Kalau tidak ada memang sulit. Kalau ada, mereka harus masuk ke jalur khusus sepeda. Dan itu untuk Jakarta itu sudah lumayan banyak ya. Walaupun masih ada persoalan di persimpangan-persimpangan. Dan itu menurut saya kalau seperti itu harusnya ada arahan juga dari polisi ya, di persimpangan ada diatur lah gitu. Tapi menurut saya sudah bisa, harusnya ditegakkan hukum karena lebih melihat soal safety ya. Safety buat pesepeda dan safety juga buat pengendara kendaraan bermotor lainnya gitu. Kita saling menghormati tetapi sudah ada aturan-aturan yang harus ditegakkan untuk semua pengguna lalu lintas. Kalau tanggapan Anda seperti apa, Pak Purwanto? Karena aturan ini dibuat tentunya untuk menjaga ketertiban dan juga keamanan semuanya. Karena ketika pesepeda masuk ke jalur umum tentunya bisa membahayakan pesepeda itu sendiri ya, karena harus bertemu dengan pengendara motor maupun mobil. Iya, saya kira saya setuju dengan Ibu Ellen ya. Jadi karena sudah ada aturannya dan jalur sepeda itu kan sudah eh, yang baru, maksudnya yang baru yang 63 kilometer itu sudah dimulai sejak 2019. Jadi sebetulnya sudah mulai bisa diberlakukan penegakan hukum. Meskipun ketika jalur yang Sudirman dan Tamrin dibuat permanen dengan ada proteksi, lalu kan ada pernyataan bahwa ini masih dalam masa uji coba, bolehlah barangkali bulan gitu. Saya kira waktunya sudah cukup kok untuk mengambil tindakan kepada mereka yang melanggar. Itu penting karena jangan sampai terjadi sudah terlanjur itu. Seperti bagaimana kita melihat perilaku pengguna sepeda motor ya yang sudah keterlaluan menyangkut
trotoar, kemudian melawan arus, kemudian merabas lampu merah gitu. Dan ini sudah tidak bisa tertangani saya kira. Atau mungkin polisi juga sudah kewalahan, saking sudah jadi norma dalam tanda petik ya. Sebelum terlambat, saya kira sudah waktunya polisi mengambil tindakan dan memberikan jangan sampai sanksi yang tegas begitu ya? ya, jangan sampai polisi justru menyampaikan pesan seakan-akan mau menjadi pembuat kebijakan atau pembatal kebijakan gitu kan. Ada dilontarkan wacana evaluasi dan kemudian nanti akan ditiadakan jalurnya. Ini kan bukan urusan polisi kalau peniadaan itu. Tapi kalau Anda sebagai pesepeda sebenarnya rambu-rambunya arahannya sudah jelaskah di lapangan sebenarnya terkait dengan jalur khusus sepeda maupun jalur umum? Kalau rambu sih saya kira sudah cukup ya, terutama di Sudirman dan Tamrin. Hanya kondisi jalurnya memang berbeda-beda di antara jalan yang satu dan jalan yang lain. Ada yang nyaman, ada gangguan saluran air, tutup saluran air, itu memang mengganggu. Dan saya kira komplain tentang ini sudah disampaikan kepada pemerintah DKI melalui Dinas Perhubungan ya dan Bina Marga. Mungkin mereka sedang memikirkan cara untuk mengatasinya. Dan jangan dilupakan juga yang 63 km ini kan bagian dari rencana besar, membutuhkan waktu yang panjang. Kira-kira nanti akan dicoba diwujudkan kira-kira 500 km sampai tahun 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Kenapa lama? Karena seperti dikatakan oleh Ibu Helen tadi, benar ini upaya yang tidak mudah, mengubah perilaku, mengubah kebiasaan, membutuhkan upaya yang keras terus-menerus. Dan kalau kita mengambil contoh Belanda, mereka perlu kira-kira 10 tahun. Belanda itu mulanya juga seperti kita, kecanduan mobil, ketergantungan terhadap mobil tinggi, tapi lalu ada peristiwa yang memicu kesadaran orang di sana bahwa ini bukan masa depan kita. Jadi ketika pada awal 1970-an itu banyak demonstrasi yang menuntut supaya ada pembatasan penggunaan kendaraan bermotor, mobil terutama. Dan mereka berhasil. Sampai sekarang Belanda itu jadi kiblat negara-negara atau kota yang ingin menjadikan kotanya bisa lebih baik, bisa lebih layak huni, bebas dari polusi, kemacetan, kecelakaan jalan raya yang korbannya tinggi. Ya. Ya, kira-kira begitu. Tapi itu untuk transportasi, kalau pengetahuan Anda, sebenarnya ketika Anda di lapangan bertemu dengan banyak komunitas lain juga, lebih banyak pesepeda ini motifnya rekreasi tadi yang Anda sebutkan, atau memang untuk bekerja, atau untuk sekedar hobi, olahraga, atau seperti apa Pak Purwanto? Iya, kalau di masa pandemi memang sebagian besar ya rekreasi, olahraga, karena mereka mungkin membutuhkan berada di udara terbuka, gitu kan, setelah beberapa waktu harus tinggal di rumah dan mungkin ada kesadaran terhadap kesehatan, gitu kan. Tapi pengguna sepeda untuk keperluan sehari-hari sebetulnya juga banyak. Hanya mereka kan tidak berkumpul pada waktu yang bersamaan, sehingga kelihatannya kok tidak ada jalurnya, mungkin kok kelihatan sepi gitu kan. Nah, itu yang mungkin harus diingat. Ya. Nah, bergerombol ini yang disebut-sebut menjadi salah satu faktor akhirnya timbul sikap dalam tanda kutip arogansi. Kalau menurut Anda, Bu Ellen, apakah perlu untuk mungkin dibatasi jumlah ketika pesepeda ingin bersama-sama berolahraga, atau bukan tujuan transportasi ya, karena menurut Pak Purwanto transportasi biasanya tidak akan bergerombol. Ya, itulah kalau digunakan untuk olahraga, sekali lagi sebenarnya tempatnya bukan di jalan raya, ya. Kecuali jalan raya itu ditutup. Jalan raya itu waktu-waktu tertentu ditutup khusus untuk olahraga, untuk rekreasi, hari bebas kendaraan bermotor, itu oke. Tapi kalau sehari-hari di berlalu lintas, biarlah itu digunakan untuk mereka yang bekerja atau bertransportasi, atau bahkan ya ada juga kan yang bersepeda untuk
jualan misalnya ya. Ya. Nah, atau mengantarkan sesuatu. Nah, tapi kalau dikatakan bahwa bergerombol itu kebanyakan mereka yang road bike atau yang berolahraga atau ya berrekreasi, memang ada dua hal. Satunya tadi itu di lalu lintas sendiri juga mengganggu atau tadi ya bersikap dalam tanda kutip arogan, juga buat pesepeda ya, karena ada peristiwa juga minggu atau seminggu yang lalu barangkali ya, ada yang meninggal begitu, itu karena menurut cerita teman-teman yang road bike, itu memang kalau ketika mereka bergerombol mereka terpacu untuk harus bersama-sama dalam satu kelompok itu. Dan padahal setiap orang punya beda-beda kesehatan dan banyak juga yang mereka sudah berumur atau lansia, sehingga ketika mereka memaksakan diri untuk dalam kelompoknya itu kadang-kadang ada yang tidak kuat ya, sehingga yang sakit jantung atau yang ada kelemahan di tubuhnya itu akhirnya tidak bisa mengikuti laju kecepatan atau bersama-sama dalam kelompok itu. Itu dari sisi hal yang lain, dari sisi semangat atau pemicu ketika ada bersama-sama dalam kelompoknya. Terakhir berarti Bu Ellen, jadi intinya lagi-lagi adalah soal penegakan dan juga pengawasan. Menurut Anda yang terbaik adalah seperti apa supaya pesepeda, pengendara mobil, pengendara motor bisa sama-sama saling menghargai untuk berlalu lintas? Ya, itu dia. Kita harus sama-sama menghargai karena kita berlalu lintas ya. Berlalu lintas itu ada aturan yang dinyatakan dalam rambu dan marka, dan juga ada etika. Ya, ketika kita etika itu nggak usah harus lihat rambu, nggak usah harus marka, tetapi kita menghargai kendaraan yang lain. Baik sepeda menghargai yang bermotor, juga bermotor menghargai yang sepeda. Karena pesepeda itu sudah ada di undang-undang, diatur juga. Dan penegakan hukum menurut saya harus dari sekarang itu harus sudah dilakukan. Kalau itu masih dalam jalur uji coba, silahkan. Tetapi jangan lama-lama. Karena kan ini sebenarnya jalur sepeda itu sudah dari 2019 ya. Undang-undangnya pun sudah dari tahun 2009. Dan kalau masalah bike to work sudah sebelumnya sudah ada. Jadi memang bukan hal yang baru sebenarnya. Jadi sosialisasi dilakukan terus-terus, edukasi dilakukan terus-terus, tetapi penegakan hukum juga harus sudah dilakukan. Sehingga ada efek jerah di situ bahwa tidak ada arogansi, bahwa mereka itu bersama-sama di lalu lintas. Yang sepeda motor, yang kendaraan roda 4 bermotor juga harus juga menghargai pesepeda karena mereka adalah bagian dari lalu lintas juga. Butuh ada sikap saling menghargai ya untuk bisa mewujudkan ketertiban lalu lintas demi keamanan dan juga kenyamanan kita bersama. Terima kasih banyak Pak Purwanto dan juga Bu Ellen atas waktu di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu. Ya. Saudara, menghilang tanpa kabar atau yang dikenal dengan ghosting ternyata berdampak pada sisi psikologi seseorang. Nah, bagaimana untuk menghadapi fenomena ghosting? Kami akan bahasnya sesaat lagi. Tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.